Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah perjalanan kita menuju Onojoglo, Jepara, dalam rangka retreat keluarga yang ke-14 yang hari ini kita boleh bersama laksanakan, saya ingin kita untuk bersama merenungkan pada bagian season yang kedua, berkenaan dengan tema firman Tuhan untuk retreat kita, keluarga yang menjadi saksi Kristus. Untuk itu mari kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hari yang baik yang kami nantikan dan doakan. Kami bersama-sama mengikuti acara retreat keluarga yang ke-14 di Onojoglo, Jepara. Biarlah dalam perjalanan dari Ungaran sampai Jepara ini, kami ingin bersama untuk menaikkan ucapan syukur atas kasih dan rahmat dan nikmat-Mu. Terlebih kami mau merenungkan bagian kebenaran firman-Mu sebagai bagian untuk season yang kedua retreat kami. Kiranya melalui pemberitaan firman dan pesan kebenaran firman yang disampaikan, hal itu boleh menjadi berkat bagi kami. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Berkati untuk jemaat-Mu dalam hidupnya bersama keluarganya, sehingga mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang menjadi saksi Kristus. Menyerahkan sepanjang pemberitaan firman pada season yang kedua ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memanggil kita, memilih kita, salah satunya adalah untuk menjadi saksinya. Yaitu menjadi saksi Kristus. Artinya, memiliki kesaksian hidup yang pasti bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya penebus dosa manusia. Untuk itu mari kita akan bersama merenungkan tema firman Tuhan, keluarga yang menjadi saksi Kristus, melalui bacaan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat yang ke-8. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum peristiwa Yesus naik ke surga, di mana para murid dan orang-orang banyak itu berkumpul di tempat itu. Dan mereka menantikan bagaimana mau menyaksikan Yesus yang naik ke surga. Dan sebelum peristiwa bagaimana Yesus itu naik ke surga meninggalkan murid dan orang banyak itu, Yesus memberikan sebuah pesan perintah yang penting kepada mereka. Namun menarik, perintah itu muncul saat para murid dan orang banyak bertanya kepada Yesus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan bagi para murid itu sesuatu yang penting. Bagi orang banyak pada waktu itu menjadi sesuatu rahasia yang perlu jawaban daripada Yesus. Namun kita melihat bagaimana dalam ayat yang ke-7 dan 8, justru Yesus menyampaikan bukan jawaban apa yang menjadi pertanyaan mereka.
Namun apa yang dipesan penting sebelum dia naik ke surga? Ada dua hal yang Yesus sampaikan kepada mereka. Dalam ayatnya yang ke-7, Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Sebab hal itu terjadi menurut kuasanya. Tetapi justru ayat yang ke-8 itulah di mana Yesus memberikan pesan yang penting. Tetapi kamu akan menerima kuasa lebih daripada pemulihan Israel, lebih daripada karya kerajaan Israel yang dipulihkan. Di mana jika Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kata kunci saksiku bisa memiliki sebuah pengertian. Kamu adalah saksi Kristus. Kalian adalah saksi-saksiku. Kalian adalah orang-orang yang sepatutnya selayaknya memberitakan berita hidupku berkenaan dengan kesaksian yang engkau harus wartakan dan beritakan ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kata saksi dipakai, kata marturia. Atau dalam bahasa Yunani lebih memiliki sebuah ungkapan. Marteria. Kata itu lebih dekat dengan ungkapan kesaksian iman. Kesaksian sebuah kehidupan iman di dalam Yesus. Maka kata itu dekat dengan pemberitaan Injil. Berkenaan dengan berita keselamatan bagi dunia. Berita keselamatan bagi manusia yang berdosa. Maka kata itu dekat dengan perkataan yang sering kita dengar dengan martir. Dalam bahasa Arab seringkali disebut dengan syahid. Artinya berkorban mati untuk Yesus. Namun berkenaan dengan tema retreat keluarga yang ke-14, keluarga yang menjadi saksi Kristus. Kita tidak diminta untuk mati bersama keluarga kita untuk Yesus. Bukan itu yang dimaksudkan. Namun ungkapan menjadi saksiku, apa yang menjadi penulis Lukas kepada kita memberikan sebuah pesan. Bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya bersyukur. Karena kita telah berjumpa dengan Yesus. Dan dikumpulkan ada bersama dengan Yesus dalam sebuah lembaga yang namanya keluarga. Melalui lembaga keluarga yang kita miliki, yang kita bangun dalam hidup kita. Apakah Kristus itu ditinggikan atau direndahkan? Apakah nama Yesus Kristus itu menjadi semakin populer atau menjadi semakin redup? Atau justru melalui keluarga kita, Tuhan tidak lagi dimuliakan. Dan tidak ada kesaksian hidup yang dibangun dan dibanggakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkenaan dengan tema retreat keluarga ke-14 JKI Bethesda. Keluarga yang menjadi saksi Kristus. Ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dan kita akan renungkan. Untuk itu, kita akan belajar hal yang pertama. Berkenaan dengan keluarga yang menjadi saksi Kristus. Yang pertama, keluarga adalah lembaga yang diciptakan Tuhan menjadi sesuatu yang berharga. Lembaga adalah merupakan satu-satunya lembaga yang diciptakan Tuhan
menjadi sesuatu yang berharga. Artinya, kita akan melihat apa yang menjadi sebuah bagian penting. Satu-satunya lembaga, keluarga yang diciptakan Tuhan. Di awal dunia diciptakan. Satu-satunya lembaga keluarga yang dihadirkan untuk memenuhi Taman Eden. Dengan sebuah harapan agar Tuhan itu dimuliakan dan ditinggikan. Tidak heran kalau kita melihat sedikit ke belakang. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Yang pertama Adam dan Hawa. Diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa daripada Allah. Diciptakannya mereka. Kita bisa membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Di sana ditegaskan, mari kita ciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu menurut gambar dan rupa Allah. Tidak saja ada sifat dan karakter Tuhan yang diberikan dalam kehidupan manusia. Supaya manusia berakal budi, supaya manusia mewarisi karakter-karakter ilahi sebagaimana Tuhan yang miliki. Tetapi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 Alkitab berkata bagaimana manusia itu dibentuk dari debu tanah. Dan dihembuskan nafas ke dalam hidungnya. Sehingga debu tanah yang dibentuk dengan tangan Tuhan itu menjadi makhluk yang hidup. Kata kunci ruah yang berarti roh Allah sendiri. Yang diberikan ke dalam kehidupan manusia. Yang dianugerahkan ke dalam kehidupan manusia. Supaya manusia mampu berpikir seperti Allah. Berperasaan seperti Allah. Bahkan bertingkah laku dan berganda seperti Allah. Sekalipun manusia tidak sama dengan Tuhan. Sekalipun manusia bukan Allah. Tetapi manusia sebagai salah satu ciptaan yang paling berharga dan mulia di hadapannya. Manusia juga diberikan sebuah kepercayaan yang disebut sebagai mandat kultural. Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan dan berkuasalah atas semua ciptaan yang ada di dalamnya. Manusia sebagai wakil Tuhan diberikan hak penuh untuk mengelola dan berdaulat, berkuasa atas ciptaannya yang lain. Manusia hadir sebagai wakil Tuhan yang mewakili apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan dalam diri hidup manusia. Sudah terkasih dalam Tuhan, tidak saja mandat kultural, gambar dan rupa Allah, roh Allah diberikan dalam hidup manusia. Tetapi tangan Tuhan membawa manusia kepada sebuah kehidupan di sebuah tempat yang spesial. Yang dikenal dengan Taman Eden. Taman Eden inilah tempat yang patut dan layak. Untuk manusia itu hidup, bertumbuh, berkembang, mewarisi karakter Allah. Dengan otoritas kuasa Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana apa yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Hal itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya yang namanya lembaga keluarga yang disebut sebagai lembaga yang terhormat, mulia dan bernilai di hadapan Tuhan, mereka boleh menjadi keluarga yang berbahagia. Saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling mendoakan, saling memberkati. Adam dan Hawa dan manusia itu saling untuk melengkapi dan saling untuk membangun akan hidup mereka. Dengan harapan ketika manusia hidup berbahagia,
maka dunia dan ciptaan yang lain, mereka akan melihat Tuhan Sang Pencipta itu mulia. Tuhan yang telah menciptakan manusia itu maha tinggi, maha mulia, maha agung. Sehingga melalui Adam dan Hawa, keluarga yang dibangun di Taman Eden ini menjadi saksi Tuhan, menghadirkan akan kemurahan, kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Inilah misi Tuhan yang penting yang harus kita tangkap dengan baik. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa Tuhan membangun yang namanya lembaga keluarga dan ditempatkan di Taman Eden? Dengan berkuasa atas segala ciptaannya yang lainnya. Supaya manusia dalam lembaga keluarga itu menjadi saksi Tuhan yang menghadirkan kemuliaan, kemurahan, dan kebesaran Tuhan. Hari ini kita berbahagia di dalam bis yang kita boleh tumpangi di tengah perjalanan menuju kota Jepara. Adakah satu keyakinan dalam hidupmu bahwa Tuhan memanggil engkau, Tuhan memilih engkau, dan Tuhan menetapkan engkau dalam keluarga saudara masing-masing, supaya Bapak Ibu Saudara menjadi saksi Kristus. Coba senggol samping kiri, bisa tengok samping kanan, pegang pundak di depannya, katakan menjadi saksi Kristus. Menjadi keluarga yang menjadi saksi Kristus. Yang kedua, tidak saja keluarga merupakan lembaga satu-satunya yang diciptakan Tuhan, sangat berharga di matanya. Tetapi yang kedua, keluarga adalah lembaga satu-satunya yang diciptakan Tuhan untuk menjadi pintu berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan membangun keluarga? Mengapa Tuhan menciptakan keluarga? Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, yaitu melalui kehidupan Adam. Dan melalui salah satu tulang rusuk Adam diciptakannya Hawa. Supaya manusia yang ada disebut dengan lembaga keluarga ini menjadi pintu berkat Tuhan untuk hadir dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keluarga adalah miniatur kerajaan Allah di dalam dunia. Keluarga bisa disebut sebagaimana gereja atau komunitas kecil yang menghadirkan karakter surgawi. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya mereka hadir sebagai kerajaan Allah yang dibangun melalui pilar-pilar keluarga yang mewarisi kehidupan dan karakter Kristus ada di dalamnya. Itu sebabnya anggota keluarga dididik dan dibentuk dengan mental kerajaan surga di dalam gerejanya. Anggota keluarga juga diajar dan juga mereka boleh menerima kebenaran mengenai nilai-nilai moral dan kehidupan Yesus sebagai warisan yang ditumbuhkan dan dihidupkan kepada mereka. Untuk itu kita akan melihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh orang-orang Israel. Kebiasaan keluarga-keluarga yang mereka bangun dalam kehidupan mereka. Saya ingin kita akan membuka Alkitab kita dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Saya ingin baca ayat yang ke-4 sampai 8. Lalu dilanjutkan ayat 20 dan 21.
Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 8 dan dilanjutkan ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan, Ulangan 6 mulai ayat yang ke-4. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Lanjutkan ayat yang ke-20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menyadari dan mengerti bahwa hidup itu adalah anugerah. Perjalanan latar belakang hidup mereka di Mesir sebagai budak cukup menjadi pengalaman penting dan berharga. Dan saat Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan itu sebagaimana janji Tuhan yang digenapkan melalui perjanjian Abraham kepada mereka. Digenapi bahwa Israel akan memiliki tanah yang ditetapkan sebagai tanah perjanjian. Hal itulah yang kembali diingatkan Musa kepada orang-orang Israel, bahwa sesungguhnya hari ini yang terjadi dalam hidupmu itu adalah anugerah Tuhan. Maka jika engkau boleh ada bersama dengan keluargamu, engkau sedang ada di Taman Eden di mana pintu berkat itu dibuka ada dalam hidupmu. Maka lakukanlah segala sesuatu dalam rumahmu itu dengan melakukan ketetapan Tuhan. Mengingatnya, mengikatnya dan menjadikan itu dasar dan pondasi dalam hidupmu. Di mana keluarga itu menjadi pintu Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Tuhan mengerjakan keselamatannya dan Tuhan boleh melakukan kehendaknya atas kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau melalui orang-orang Israel, keluarga mereka boleh menjadi pintu berkat. Tuhan mau melalui orang Israel, bahwa keluarga mereka boleh menjadi pintu mujizat. Tuhan mau melalui orang Israel, keluarga mereka boleh menjadi menghadirkan kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya. Kita bersyukur hari ini kita boleh melakukan retreat keluarga yang ke-14. Hampir 1 tahun kita berdoa dan bergumul untuk retreat kita. Dengan biaya yang begitu besar, dengan pergumulan yang luar biasa. Terima kasih untuk panitia yang luar biasa yang telah mempersiapkan itu. Terima kasih untuk jemaat yang luar biasa, yang antusias setia untuk kau hadir dan mengikuti setiap event retreat yang diadakan gereja. Karena kita sadar bahwa keluarga yang kita miliki adalah keluarga yang menjadi pintu berkat. Saya berdoa melalui retreat keluarga yang ke-14 ini, Tuhan mengerjakan, melakukan dan memberkati keluargamu menjadi luar biasa. Yang lemah akan ada pemulihan, yang carut marut akan ada sebuah jalan keluar. Bahkan engkau menjadi keluarga yang menjadi saksi Kristus. Bersyukur dan berbahagia kita
untuk retreat yang ke-14. Saya berdoa, biarlah Tuhan memberkati kita. Selamat untuk mengikuti retreat yang ke-14. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan bersama berdoa. Sederhanakan firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini semakin meyakinkan kami bahwa kami adalah keluarga-keluarga yang berbahagia, dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk menjadi keluarga-keluarga Tuhan yang menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk tangan-Mu yang merenda dan merancang hidup kami dan keluarga kami. Sehingga kami boleh menjadi keluarga yang berharga, yang mulia, yang bernilai di mata-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pekerjaan-Mu, terima kasih untuk karya-Mu. Hamba berdoa, biarlah keluarga-keluarga yang ada di gereja JKI Bethesda, baik yang ada di pusat dan di pos-pos PI, dan mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang menghadirkan kerajaan Allah, menjadi pintu berkat untuk mereka boleh menikmati karya Tuhan yang besar. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara bersama keluarga-Mu dalam kemuliaan, kemurahan, dan kebaikannya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.